Oke guys, jadi selamat datang lagi di channel aku. Hari ini kita lanjut namanya itu kelas ekstensi. Oke, jadi kita akan membahas namanya itu Raycast. Nah, di Roblox itu Raycast itu ada tiga ya. Ini kita hapus dulu ya. Jadi ngetes. Jadi di Roblox itu ada tiga Raycast ya, Raycast, Workspace Blockcast ya. Terus yang terakhir ada namanya Spherecast. Nah, ini apa semuanya dan ini tuh apa gini. Kita di tutorial kali ini akan membahas yang namanya Raycast saja ya. Jadi teman-teman tahu ya, Ray itu ada sinar ray ya. Kayak dia tuh nembak suatu garis ya. Dan cast itu namanya cast ya. Kalau kita bahasakan Indonesia itu dia kayak nembak atau menaik apa atau mengeluarkan lah gitu ya. Jadi raycast itu dia kan mengeluarkan suatu garis ya atau suatu objek yang dia itu akan jalan gitu tek tek tek, tek gitu. Kita pakai visualisasi aja. Misalnya aku punya sphere sini ya, punya bundaran gitu. Ini aku kasih satu gini. Nah, raycast itu dia akan nembak satu garis ya. Tek 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 tek, tek begini ya. Tek. Nah, misalnya teman-teman anggap ini bundaran ini sebagai sinar ray-nya. Teman-teman mau nembak ke belakang misalnya tek 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 gitu ya. Nah, sinar ray ini dia akan mendeteksi selama jalan tuh dia nabrak apa aja. Tek, oh dia nggak nabrak. Tek, oh dia nggak nabrak. Sampai sini. Tek, tek, oh aku nabrak. Nabrak part warna merah. Dia akan ngeprint nanti part warna merah. Posisinya apa? Eh apa namanya itu? Face ya. Face itu muka ya. Muka dari part itu dari berapa? Misalnya kayak aku kan nabrak belakangnya, depannya, kanannya, kirinya gitu ya. Jadi dia kayak spesifik gitu, guys. Jadi untuk memvisualisasikan lebih dalam lagi kita langsung ke scriptnya aja ya. Jadi gini, aku bikinkan variabel gini ya, ray gini sama dengan. Nah ini ada raycast itu dia minta beberapa argumen ya. Jadi argumen pertama dia minta adalah origin, direction dan raycast params. Nah raycast params ini yang saya tuh excited menjelaskannya ya. Itu akan saya jelaskan sebentar ya. Jadi pertama adalah origin. Origin itu apa? Origin itu seperti bahasa Indonesia origin itu adalah asal ya. Nah, origin itu dia tuh raycast itu ditembak dari mana gitu. Dari asalnya itu dari mana. Jadi misalnya gini, aku punya part kuning ini ya. Aku mau nembak sinar ray atau garis ray dari kuning ini. Jadi gimana caranya? Ini kan aku punya script ya di dalam part kuning ini. Jadi teman-teman gini aja. Script dot parent dot posisi. Nah, dia raycast ini akan nembak dari posisi si kuning ini. Dia akan nembak kemanapun arahnya dia terserah ya. Mau kanan kiri atas bawah depan belakang tenggara barat daya dan sebagainya dia akan terserah ya. Dia bebas itu masukkan mau direksi kemana. Nah itu akan kita masukkan di sini direction atau direksi atau arah ya. Nah ini kita kan barusan kan mau nembaknya dari kuning ya. Tapi kan kita belum tahu dia tuh menembak ke arah mana. Kalau misalnya dia akan nembak ke semua arah, itu akan beban di komputer, guys. Karena Ray itu dia akan makan resource gitu ya. Maksudnya dia akan makan CPU teman-teman itu banyak banget. 3 Ray cache itu sudah bikin nge-lag loh. Jadi kita pakaikan satu aja ya. Gini, vektor 3 dot new gini. Nah, cara cari arahnya kemana dia mau nembak gini. Misalnya teman-teman punya part di sini. Caranya gini. Teman-teman ke bawah transform lihat yang namanya posisi. Kalau teman-teman gerakkan part ini ke arah yang mau kita tembak ini, nah teman-teman bisa lihat ya z-nya itu berubah ya. Min 21 ke min 22 berarti dia minus ya nambahnya, bukan plus. Kalau plus itu dia akan ngurang, kalau minus dia akan nambah gitu ya, kan pertambahan gitu guys ya. Jadi kita akan nembak ke belakang sebanyak misalnya 10 studs. Nah kita mau nembak ke belakang 10 studs ya, 10 studs gini ya. Nah si part kuning ini dia akan nembak garis ray 10 studs. Studs itu kotak-kotak kecil ini guys. Jadi dia kayak 1 2 3 gitu ya. Dia akan nembak 10 ke sana ke belakang gini. Nah, kalau misalnya ini pakaikan visualisasi lagi tadi. Nah, kalau misalnya di 10 studs ke belakang itu dia nggak nabrak apa-apa, misalnya 10 studs ini ya. Misalnya dia nggak nabrak apa-apa di sini, dia akan berhenti dan outputnya dia akan tulis nil kayak begini ya. Dia nggak dapat apa-apa guys. Tapi kalau di antara 10 itu dia nabrak misalnya part kotak merah ini, tek 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 tek, oh aku nabrak, dia akan ngeprint dia nabraknya di mana ya. Vektor 3 posisinya dia nabrak di mana, dia nabrak dengan part apa dan dia tuh nabrak di bagian mana. Atas partnya kah, kanan partnya, kiri partnya, depan partnya,
begitu gitu ya teman-teman ya. Dia akan ngasih tahu secara detail itu nabraknya di mana dan sebagainya. Dia akan ngasih tahu spesifikasinya kita. Gini ya, kita tes ya. Misalnya aku run ini. Nah, tidak akan ada apa-apa karena kita lupa ngeprint ya guys ya. Kita lupa ngeprint raycast-nya ya. Print ray. Oke, gini ya. Kita langsung tes tag. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Raycast result part 2. Part 2 tuh nama partnya dan min 158 dan sebagainya itu adalah posisi. Teman-teman bisa lihat ya 15805 min 27. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Min 158 cocok. 0,5 adalah bulat dari 0,49 dan min 28 dari sini. Kenapa min 27? Ingat ya teman-teman. Dia tuh akan ngeprint di mana dia nabrak. Di sini ya, pas di depan sini, bukan di tengah sini. Posisi dari part itu dihitung dari tengah sini, bukan dari depan sini, guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya kalau aku move. Nah, ada titik putih di tengah itu. Itu adalah posisi partnya, bukan di samping sini. Kecuali teman-teman pindah ke samping sini gitu ya, pakai edit pivot. Itu akan beda lagi pembahasannya. Oke. Jadi misalnya gini, ini aku pindah ke belakang sedikit aja. Aku run. Oke, berarti masih dekat ya. Ini kita 10 shoot tuh jauh loh, guys. Misalnya gini ya. Nah, teman bisa lihat ya, nil. Kenapa? Karena dia 10 shoot ke belakang dia nggak nemu apa-apa, makanya dia kan nil gitu ya. Nah, misalnya begini. Aku punya biru. Nah, aku merah gini. Dia kan nabrak duluan yang mana, guys? Warna biru kan? Nggak mungkin dia warna merah. Jadi raycast itu dia akan nabrak pertama dan dia itu akan berhenti di tabrakan pertama. Dia nggak bisa tembus ke belakang. Kita tes ya. Oh, ini masih terlalu dekat guys ini. Di sini ya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Part 3 yang dicetak. Part 3 yang mana? Part 3 itu yang biru. Bukan yang merah ya. Part 2 nggak dicetak guys. Kenapa? Karena tadi gue bilang ya. Ray itu garis ray sekali dia tabrak sudah berhenti situ, dia nggak tembus ke belakang ke sana guys. Dia cuman kayak oh sudah aku nabrak ya udah selesai gitu, dia akan ngeprint hasil tabrakannya. Teman-teman bisa lihat materialnya juga ya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman batu dia akan ngeprint batu dan sebagainya guys ya. Nah itu kita masuk ke namanya argumen ketiga yang namanya raycast params. Nah ini tuh sangat-sangat excited, sangat-sangat seru guys. Kita buat variabel baru. Cara buat raycast params adalah gini. Raycast params.new. Gini ya. Nah. Jadi raycast params itu ada dua mode. Namanya adalah filter type. Filter type-nya ada dua mode ya. Inem.filter type ini ya. Yang ini. Ada namanya include dan exclude. Apa itu include dan exclude? Jadi include tuh gini. Misalnya ini adalah visualisasi ya. Aku tabrak ini. Tek 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 tek. Apakah biru itu termasuk yang aku kasih masuk? Misalnya gini, ini kita tambahkan include dulu ya. Jadi gini, raycast params itu ada yang namanya ini filter descendants instance. Nah, teman-teman tambahkan table yang isinya itu instance ya. Mau itu player, mau itu part sebanyak apapun, teman-teman kasih masuk sini yang mau diurus lah ceritanya. Jadi misalnya aku kasih masuk workspace.part 2. Part 3 ya. Part 3 ini ya. Part 3 kan biru ini. Jadi gini lihat. Dia jalan tek 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 tek. Aku nabrak, dia akan dilihat part 3 warna biru ini apakah termasuk yang aku bisa urus. Oh iya, aku bisa urus karena dia di-include. Maka dia akan ngeprint si biru ini. Kita akan tes ya. Oke. Belum tak kasih masuk situ guys. Ini juga printnya belum. Ray yang ini yang bawah ya. Nah, teman-teman tinggal kasih masuk ya di belakang sini. Yang raycast paramsnya yang atas ya, samakan yang ini sama yang belakang. Kita tes ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, part 3 dicetak karena tadi raycastnya dia jalan tek 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 tek. Oh aku nabrak. Part apa namanya? Part 3. Oh part 3 yang harus diurus ya, di-include ya. Maka dia akan berhenti di situ dan ngeprint gitu ya. Beda lagi kalau misalnya aku mau ngurus yang part 2. Part 2 kan yang warna merah guys ya. Jadi kalau dia jalan tek 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 tek. Oh aku nabrak. Part apa itu? Part 3. Oh enggak, aku nggak ngurus. Dia antara print nil atau tembus ke belakang. Aku lupa guys. Pokoknya gitu. Dia nggak akan ngeprint yang warna biru ini. Dia akan ngeprint merah atau nil gitu ya. Lihat ya. Nah dia akan print nil. Kenapa?
Karena kan barusan gue bilang ya, tek 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 nabrak. Oh, ini part biru, namanya apa? Part 3. Tapi di sini kan yang bisa diurus tuh cuma part 2 aja. Part 3 nggak ada. Ya wes, kita printnya nil karena part 3 tuh nggak termasuk yang diurus. Nah, selanjutnya ada namanya exclude. Exclude itu adalah anonim dari include ya. Exclude itu yang nggak diurus lah ceritanya. Jadi gini, misalnya part 3 aku isi di sini. Ini kan part 3 yang biru ini. Jadi gini, tek 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 part 3. Aku nabrak part 3. Tapi part 3 itu yang harus aku abaikan ceritanya. Oh, part 3 harus aku abaikan. Ya udah, aku lanjut aja tek 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 tek. Dia akan nabrak part selanjutnya. Oh, ini part apa? Part 2, bukan part 3 kan? Bukan. Oh, dia akan ngeprint part 2. Gitu guys ya. Run. Oke, berarti dia part 3. Apa terlalu jauh ya guys ya? Tuh loh. Aku lihat dulu guys. Yes, 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 yes. Tek, tek. Oke, kayaknya sudah deh. Tek, 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 tek. Oh, yes, yes. Ya, kayaknya sudah deh. Kayaknya terlalu jauh deh. Tapi kayak aman aja tadi deh. Tek, tek, tek. Ya. Nah, teman bisa lihat ya, part 2 itu tadi terlalu jauh berarti. Kan kenapa part 2 yang di print bukan part 3 ya? Ini kan part 3 yang biru ini. Kenapa dia nembus ini? Kenapa dia printnya yang belakang ini? Kapan nih nggak di print? Karena di exclude ya. Karena dia dibilang skripnya itu kayak, loh aku nabrak yang warna biru ini. Tapi skripnya nyuruh aku untuk mengabaikan biru itu. Nah, gitu akhirnya dia nembus ke belakang gitu. Tek tek. Oh, aku nabrak lagi nih. Nabrak apa? Part 2 gitu. Oh iya, part 2 tuh yang harus diurus karena teman-teman enggak masuk situ. Makanya dia akan print yang kedua gitu. Misalnya aku punya yang ketiga gitu ya. Ini aku kasih part 4 misalnya. Nah, part 4 itu misalnya aku kasihkan warna ungu gini guys ya. Nah, aku mau ignore dua ini ya. Aku mau mengabaikan dua ini, part 3 sama part 2. Teman-teman tinggal tambahkan aja workspace dot part 2. Ini ya. Nah, dia akan ngeprint yang part terakhir ini, part 4. Ini kita kasih jauh aja dulu ya supaya nggak terlalu dekat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, part 4 yang di print ya, karena dia mengignore dua ini, mengabaikan dua ini, dia akan tembus ke belakang, tek tek tek, dia akan tembus dua-duanya ini guys. Dia akan nembak kena ini, oh ini yang diabaikan, nembak lagi, kena lagi, oh ini yang diabaikan, dia akan tembus terus ke belakang sampai dia kena yang nggak diabaikan, gitu ya. Jadi mungkin video Raycast sudah panjang banget sih, ini berapa menit sudah nih. Oke gitu ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam Raycast ya. Jadi untuk overview aja tambahan ya. Jadi ada dua gini. Ini kita kayak gini ya. Jadi ada dua gini. Jadi ada workspace tadi ya, broadcast sama workspace dot spherecast. Nah, ini bedanya apa? Ini overview aja ya teman-teman. Ini supaya bagi teman-teman yang masih penasaran ya. Ini bukan kayak saya menjelaskan karena ini beda cerita lagi ini. Kalau Raycast itu kan teman-teman tahu ya, dia nembaknya satu garis, pas satu garis ini tuh dia akan nembak sini, tek 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 tek, tek gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya gini, lewat sedikit aja enggak pas di tengah, jadi tengah itu yang lurus ini guys, ini garis ini kecil ini lurus gini ya. Ini kan garisnya nggak kena ini biru guys, kenapa? Karena dia jauh ya. Nah itu ya, itu Raycast, dia nembaknya cuma satu garis guys, lah garis lurus gitu ya. Beda kalau Ray blockcast atau spherecast. Nah, spherecast itu kayak gini. Ini kan sphere ya, guys ya. Sphere ini, guys ya. Ini ball ya. Ball itu sphere yang ini, teman-teman ya. Tuh, sphere ya. Dia tuh akan nembak bola-bola ini, guys ya. Tek 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 tek. Jadi misalnya aku nembak bola-bolanya itu sebesar ini. Segini ya. Nah, gini ya. Jadi apapun yang kena, misalnya ini ya, tersinggung ini ya. Nah, kan yang kena, dia akan ngeprint ini gitu, guys. Jadi itu dari Raycast yang cuma nembak satu garis, ini itu nembaknya 3D gitu guys. Jadi apapun yang kena, apapun yang tersenggol begini, dia akan ngeprint. Nah, gunanya apa? Yang gue bilang ya, kalau Raycast itu dipanggil banyak-banyak, itu akan sangat nge-lag di laptop ya. Nah, jadi update kemarin baru-baru juga diupdate kemarin sama Roblox, Spherecast sama Blockcast ya. Itu daripada kita ngeprint banyak sekali Raycast, teman-teman cuma ngeprint satu block
blockcast atau spherecast ini ya, tek tek. Jadi apapun yang tersinggung dengan bola-bola ini atau kotak-kotak nanti gitu itu akan terprint gitu guys ya. Oke, jadi mungkin agak pusing jadi gitu ini menjelaskannya. Oke. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan seri-seri kayak begini, bolehlah di like dulu ya. Komen-komen ya, bolehlah. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham dan sebagainya, saya akan baca nanti. Oke, mungkin sekian dari saya. Videonya sudah panjang banget ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.